Rahman masuk rumah sakit. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 49. POV Autor. Rahman terus mengikuti mobil Maya. Hingga akhirnya mobil itu berbelok menuju hotel. Dada Rahman semakin bergetar hebat. Maya turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam hotel. Dia dirangkul oleh laki-laki yang umurnya jauh lebih muda dari Maya. Rahman hanya bisa menatap dengan nanar ke arah Maya. "Kamu dari mana, kenapa jam segini baru pulang?" tanya Rahman ketika melihat Maya baru saja masuk ke dalam rumah. Dia sengaja belum tidur dan menunggu Maya pulang. Padahal ini sudah larut malam, biasanya Rahman akan langsung tidur tanpa memperdulikan kemana Maya dan akan pulang jam berapa. Maya sedikit terkejut melihat ekspresi Rahman yang dingin. Tidak biasanya Rahman bersikap seperti ini, pikirnya. "Kerjaan aku baru siap, Mas," jawab Maya setelah berhasil menenangkan detak jantungnya sendiri. Dia tidak ingin terlihat terkejut ataupun gemetar, karena itu akan membuat Rahman menjadi semakin curiga. Dia tidak mau Rahman tahu semuanya tentang pekerjaan sampingan yang dia geluti. "Kerjaan apa sampai malam kayak gini? Kamu itu cuma dosen, Maya. Bukan direktur perusahaan," sungut Rahman kesal. Dadanya naik turun menahan amarah yang memuncak. Padahal dia ingin sekali mengungkapkan semuanya, berteriak mengatakan bahwa dia tahu semuanya tentang Maya. Hanya saja nyalinya tidak begitu besar untuk memarahi Maya. Disadar kalau sekarang hidupnya bergantung pada Maya. Apalagi sekarang Rahman tidak lagi memiliki pekerjaan. Dia juga tidak berani lagi mengklaim gaji akhir bulan dia bekerja di perusahaan Handoko. Karena sudah terlanjur mengancam Handoko dengan ancaman penganiayaan. "Kamu pikir jadi dosen itu nggak capek, Mas?" "Aku tuh capek, lelah," balas Maya berkacak pinggang. Dia langsung melenggang masuk ke dalam kamar tanpa memperdulikan lagi teriakan Rahman di ruang tamu. Dengan langkah cepat, Rahman mengikuti Maya yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam kamar. Sebisa mungkin dia menahan amarahnya agar tidak sampai memukul Maya atau mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia hanya ingin Maya berkata dengan jujur, kemudian dia mengakhiri semua hubungan dengan laki-laki manapun. Rahman tidak mau ada laki-laki lain yang menyentuh tubuh Maya. Karena sekarang pun Rahman sangat jijik jika harus menyentuh tubuh Maya. Bayangan tentang laki-laki lain yang menyentuh setiap inci tubuh Maya berkelebat di dalam pikirannya. "Maya, tunggu, aku belum selesai bicara," teriak Rahman saat sudah di ambang pintu kamar. Dia melihat Maya melempar tasnya ke sembarang arah. Maya juga terlihat melepaskan semua perhiasan yang menempel di tubuhnya. Dan menaruhnya di rak khusus perhiasan. "Mas, aku capek dan aku nggak mau berdebat. Kamu enak cuma tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah. Makanya sanggup marah-marah," balas Maya dengan mata mendelik. Jelek, kata-kata dari Maya barusan mampu membuat Rahman terdiam 1000 bahasa. Memang yang dikatakan oleh Maya barusan adalah benar adanya. Makanya Rahman hanya bisa diam tidak berkutik sedikit pun. Namun rasa kesal dan marah dalam hati Rahman bukannya berkurang, malah semakin menjadi. Baru kali ini dia membenci perbuatan Maya padanya. Dia seolah seperti direndahkan sama seperti sikap Yuda selama ini. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Maya langsung masuk ke dalam kamar mandi. Dia sama sekali tidak memikirkan bagaimana perasaan Rahman saat dia mengatakan jika Rahman hidup seperti benalu. Rahman memilih duduk di bibir ranjang seraya memijit pelipisnya pelan. Rasanya dia sangat pusing sekarang. Dia baru ingat jika tidak makan dari tadi siang, jelas penyakit asam lambungnya naik. Apalagi tadi siang dia juga sempat minum kopi, makanya bertambah perih yang dia rasakan di perutnya. Rasanya kepala Rahman sangat pusing dan berat, dia juga mual seperti orang ingin muntah. Dia bangkit, berjalan ke arah kotak obat yang ada di dalam laci. Namun setelah mencari hampir 5 menit, dia tidak bisa menemukan obat yang dia cari. "Ya ampun, Mas. Kamu ngapain sih? Lihat ini jadi berantakan semua," bentak Maya saat baru saja keluar dari kamar mandi. Dia marah karena Rahman mengacak-acak semua laci lemari. "Kamu lihat obatku nggak?" tanya Rahman dengan nada lemas. Dia bahkan hanya melihat sekilas ke arah Maya, kemudian langsung mencari obatnya lagi. "Obat apa? Kalau nggak ada di sini itu jangan dicari lagi. Beli aja, kenapa sih, jadi berantakan kan?" seru Maya lagi yang marah dengan sikap Rahman yang menurutnya sudah membuat lemarinya berantakan. "Obat lambungku. Biasanya aku simpan dalam laci ini," jawab Rahman terduduk di ubin lantai. Perutnya terasa kembung dan juga rasa mual sudah tidak tertahankan.
Naroknya sembarangan sih. Nggak ada di sini, kamu beresin lagi tuh. Aku nggak mau ya beresin itu. Aku ngantuk mau tidur, sungut Maya kesal. Tanpa memperdulikan sakit Rahman, dia naik ke atas tempat tidur dan segera menutup matanya. Rahman masih terus mencari obatnya, sebagian laci sudah dibereskan. Mei panggil Rahman lagi sambil memegangi kepalanya. Rasanya dia tidak sanggup lagi untuk menahan rasa mual. Maya, panggil Rahman lagi seraya bangkit dari duduknya. Dia bangun dan duduk di pinggir ranjang, tangannya terjulur ke arah Maya. Maya, tolong belikan aku obat. Rasanya aku sudah sangat mual. Kepalaku sangat sakit, ucap Rahman sambil menggoyangkan tubuh Maya. Berharap Maya mau membantunya membeli obat. Akar, apa sih, Mas? Kamu nggak lihat ini udah tengah malam. Kamu bisa kan beli sendiri, teriak Maya bangun sambil mengacak rambutnya frustasi. Dia sangat marah karena tengah malam begini Rahman menyuruhnya bangun dan ke apotik. Maya sangat lelah setelah sehari beraktivitas, apalagi tadi dia juga menerima pelanggan yang usianya jauh lebih muda darinya. Itu membuat mata menjadi kehilangan tenaganya. Mei, kamu nggak kasihan lihat aku gini. Aku lagi sakit, keluh Rahman lagi berharap Maya mau membantunya kali ini. Aku tuh capek, Mas. Kamu itu nyusahin tahu nggak, balas Maya yang langsung kembali tidur. Dia tidak menghiraukan lagi panggilan Rahman. Menurutnya Rahman sangat lebay dan berlebihan. Masak hanya asam lambung sampai mual dan pusing. Bukannya hanya sakit perut biasa saja, pikir Maya sambil mencebikkan mulutnya. Putus asa membangunkan Maya, Rahman beranjak turun dari tempat tidur. Dengan kepala yang sangat berat, Rahman keluar dari kamar. Berusaha mencari obat yang sudah dia sediakan di beberapa laci dekat TV. Namun setelah mengacak beberapa laci, tetap saja obatnya tidak ketemu. Saat sedang mencari obat, Rahman melihat Yuda turun dari tangga dengan gelas kosong di tangannya. Yuda turun ingin mengambil air di dapur, dia terbiasa minum air tengah malam. Yuda berjalan tanpa melihat ke arah Rahman, seolah dia tidak pernah dianggap di rumah ini. Yud, tolongin ayah, Yud. Perut ayah sakit sekali, pinta Rahman sambil memanggil Yuda. Namun bukannya kasihan, Yuda malah melewatinya begitu saja. Sebenarnya Rahman kesal dan marah. Hanya saja saat ini hanya Yuda yang bisa dia mintai tolong. Yuda, ayah rasanya hampir pingsan, ucap Rahman lagi seraya memegangi kepalanya yang terasa sangat berat. Kenapa nggak langsung mati aja? Biar urusan kami semua selesai. Tanya Yuda tanpa rasa kasihan sedikit pun. Dia masih berdiri di ujung tangga dengan gelas yang sudah terisi dengan air. Yud, ayah nggak lagi bercanda. Rasanya sakit sekali, ucap Rahman dengan air mata yang sudah keluar di ujung matanya. Melihat itu Yuda merasa kasihan, namun dia masih gengsi untuk menolong ayah tirinya itu. Rahman mulai putus asa, di saat beginilah dia kembali mengingat Aini dan anak-anaknya yang lain. Jika saja saat ini ada Aini dan anak-anak, pasti dia akan dirawat dengan sepenuh hati. Aini pasti dengan cepat mengambilnya obat, atau membuatkan ramuan herbal agar Rahman sembuh. Salma dan juga abang-abangnya dengan senang hati akan mengurut kepala Rahman. Entah mengapa mengingat itu Rahman menjadi semakin menangis tergugu. Yuda yang melihat itu menjadi semakin bingung, sesakit itukah yang dirasakan oleh Rahman? Pikir Yuda yang masih terdiam di tempatnya. Tiba-tiba saja, dengan susah payah dia menggotong tubuh Rahman. Berkali-kali dia hampir terjatuh karena tidak sanggup lagi menggendong tubuh Rahman yang terasa sangat berat. Dia lupa memanggil Maya, karena dia sangat panik. Yang dia ingat sekarang kalau Ali rumahnya tidak jauh dari sini, hanya beberapa blok. Dengan cepat Yuda menurunkan tubuh Rahman ke lantai. Kemudian berlari masuk ke dalam kamar dan mengambil ponsel. Al, lo bisa kesini nggak? Cepetan. Urgen ini, cepet ya. Ucap Yuda saat panggilan sudah terhubung. Ali masih sangat bingung apa yang terjadi sebenarnya di rumah Yuda. Dengan sedikit sempoyongan, Ali bangkit dari tidurnya dan mengganti pakaiannya. Dia mengambil jaket dan juga kunci mobil. Sebenarnya dia sangat malas jika ini ada kaitannya dengan ayah. Tapi dia juga sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Dia juga tidak enak dengan Yuda yang sepertinya membutuhkan pertolongannya. Dengan cepat Ali melajukan mobilnya ke rumah Yuda. Tidak jauh, hanya beda blok saja. Al, cepetan. Teriak Yuda saat melihat Ali sudah turun dari mobil. Ali segera berlari ketika melihat tubuh Rahman sudah berada di lantai dan terkulai lemas. Jujur, Ali sangat khawatir. Ayah, kenapa? Kok basah semua bajunya?
Ayah bangun, teriak Ali panik sambil mengangkat tubuh Rahman sendirian dan membawanya ke mobil. Yuda terpaku melihat sikap Ali yang menurutnya sangat berlebihan. Dia masih bingung kenapa Ali memanggil Rahman dengan sebutan ayah. Yud, cepetan buka pintu mobilnya, teriak Ali dengan suara terengah-engah. Iya. Dengan perasaan bingung Yuda tetap berlari membuka pintu mobil untuk Ali dan Rahman.